Nadia mengambilkan tisu untuk sang sahabat. Tak hanya itu, ia juga mengambilkan minum untuk wanita yang saat ini sedang merasakan kegundahan yang teramat sangat di dalam hatinya. Nadia menatap kasihan pada Zi. Ia sangat tahu betapa Zi Masin sangat mencintai pria itu. Sabar Zi, sabar. Jangan terlalu kamu tekan perasaanmu. Aku tahu ini memang berat. Tapi jika kamu begini terus, nggak bisa mengikhlaskan, itu akan terasa lebih berat. Bukankah kamu sudah memilih melepaskannya? Ucap Nadia lagi. Mencoba mengingatkan sang sahabat agar tidak terlalu larut dalam dilema hati yang ia buat sendiri. Kamu benar Nat, aku memang harus melupakannya, merelakannya. Namun entah kenapa apapun yang terjadi padaku akhir-akhir ini malah mengingatkanku pada pria bajingan itu. Zizi kembali meluapkan rasa kesalnya pada Zain. Hatinya benar-benar berada di antara benci dan cinta. Di antara resa dan gelisah. Di antara iya dan tidak. Sungguh ingin rasanya Zi menjerit dan pergi jauh dari ini. Entah kemana, asalkan tidak kembali berurusan dengan pria itu. Beserta kerabatnya sekali, kalau bisa. Pergi jauh. Dari sini, batin Zi. Seketika kata itu menyerangnya. Rasa yang diciptakan oleh kata-kata itu seakan memberinya kekuatan untuk berani mengambil langkah. Meninggalkan segalanya, meninggalkan mimpinya, meninggalkan segala kenangan yang pernah tercipta bersama pria itu. Ia tidak mau berhubungan lagi dengan keluarga pria yang pernah memberinya harapan. Namun pada akhirnya menempaskannya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Lalu, apa yang masih ia harapkan dari keluarga itu? Dari pria yang tidak bisa menjaga rasa yang ia miliki. Tidak bisa menghargai rasa cinta yang sedang tulus ia berikan tanpa pamrih. Pria itu dengan tega malah membalasnya dengan sebuah pengkhianatan. Ini anaknya, ini bayinya. Pria itu tidak berhak. Pria itu hanya menabur benih. Tetapi tidak menjaga. Dia yang selama ini menjaga. Zi ingin egois kali ini. Oa tak mau kalah lagi. Zi takut jika ia bertemu pria itu lagi. Ia gak mampu menahan beban cintanya. Ia tak akan sanggup untuk tidak memaafkan pria itu. Dan hasilnya ia pasti akan kalah dengan perasaannya. Kali ini keberanian terus mendorongnya pergi. Pergi menjauh dari negara ini. Sebab rasa itu kini menciptakan rasa tak rela. Tak rela jika akhirnya pria egois itu melihat bayi-bayi mereka. Sampai mati pun ia tak akan pernah rela pria itu merebut bayi-bayi ini darinya. Biarkan saja dia tenggelam dalam penyesalan. Zi tak mau peduli lagi. Terlebih keluarga itu, yang mungkin saja hanya membohonginya. Menipunya. Setelah bayi ini lahir, bisa saja mereka merebut. Lalu melenyapkannya. Siapa tahu, iya kan, pria itu, yang katanya menikahinya karena cinta saja, dengan mudah melemparnya ke dasar jurang penderitaan. Apalagi sebuah keluarga yang memiliki kekuatan yang Zi sendiri merinding membayangkannya. Bukankah ia hanya akan dianggap sebatas butiran debu? Hanya sekali tiup saja, maka debu itu pasti akan menghilang selama-lamanya. Tak ingin bernasib seperti yang ada di dalam bayangannya. Zi pun memutuskan untuk meninggalkan negara ini. Meninggalkan orang-orang yang ia kenal. Tanpa memberitahu Nadia dan Bima. Karena seperti pengalaman yang sudah pernah terjadi. Ternyata satu di antara mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Zi takut, kalau sampai rencananya ini bocor pada mereka berdua. Otomatis keluarga itu pasti akan kembali menemukannya. Zain tak berpikir panjang. Selepas mengetahui kemungkinan kenyataan Zi kini telah mengandung buah hatinya. Pria ini pun langsung tancap gas ke bandara. Mencari tiket untuk pulang ke Batam. Karena harapannya hanya satu, yaitu keluarganya. Zain yakin, mereka pasti tahu kabar terkini wanita itu. Syukur-syukur mereka mau berbaik hati memberitahu dirinya. Di mana mantan istri tercintanya itu berada. Beruntung nasib baik kini berpihak kepadanya. Zain langsung mendapatkan tiket dan siap terbang ke Batam. Membawa sebuah harapan.
Kedua orang tuanya akan memaafkan kesalahannya dan memberitahu keadaan Zi saat ini. Di sisi lain, Vita merasakan perubahan pada diri sang kekasih. Bagaimana tidak, beberapa kali ia mencoba menghubungi pria itu, tetapi tidak diangkat. Bahkan pesan yang ia kirim pun tidak dibalas oleh pria itu. Membuat Vita kesal dan memutuskan untuk pergi ke rumah di mana Zain tinggal. Brak, di kompleks perumahan miliknya. Karena terburu-buru, Vita tak menyadari bahwa dari arah sebelah kanan ada pengendara sepeda motor yang melaju kencang. Vita yang baru melihat sisi kiri, tak sengaja menginjak pedal gasnya. Pengendara sepeda motor terkejut, lalu oleng dan brak. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Pengendara tersebut ambruk dan jatuh ke selokan. Astagfirullah. Pekik Vita kaget, lalu ia pun segera menepikan mobilnya dan turun untuk melihat siapa yang ia tabrak dan menabraknya. Ternyata adalah driver ojek online. Dengan masih memakai atribut lengkap, driver tersebut terlihat pingsan di selokan. Beruntung dia masih berada di depan rumah. Dengan cepat Vita pun berteriak memanggil nama pegawai di rumahnya untuk membantunya membopong pengemudi ojek tersebut untuk memasukkannya ke dalam mobil. Terima kasih semuanya. Mamang, tolong Mamang ikut aku ke rumah sakit. Pinta Vita gemetar. Karena ini adalah kesalahan pertamanya menabrak orang hingga pingsan. Sungguh, Vita selalu takut dengan orang-orang yang terluka. Vita selalu takut dengan rumah sakit. Karena ia sering berurusan dengan orang-orang sakit, jadi rasanya lelah saja. Vita melakukan kendaraannya dengan sangat kencang. Namun sebelumnya ia meminta pegawainya itu untuk membuka penutup kepala pria yang ia tabrak. Meskipun belum melihat secara gamblang, tapi ia yakin bahwa pria yang ia tabrak itu masih muda. Ya Allah, tolong jangan kasih dia mati. Aku takut ya Allah. Vita terus berdoa di dalam hati, agar pria yang ia tabrak baik-baik saja. Tidak terjadi sesuatu pun yang membuat pria ini kehilangan nyawanya. Karena terlihat darah mulai merembes dari lengannya. Kemungkinan tangannya lah yang terluka parah. Sesampainya di rumah sakit, sang korban langsung mendapatkan penanganan. Sedangkan Vita dan pegawainya diminta untuk menunggu di luar. Di sisi lain, setelah taksi yang membawanya sampai di depan rumah, Zain langsung berlari masuk ke dalam rumah. Tentu saja untuk mencari kedua orang tuanya. Karena hanya merekalah saat ini harapan satu-satunya Zain untuk mengetahui di mana wanita yang ia cintai itu berada. Ma, Pa, panggil Zain, sekencang yang ia bisa. Terang saja. Mendengar seseorang mencari mereka, kedua orang tua Zain langsung keluar dari ruang kerja dan mencari arah suara. Ada apa Zain? Kenapa pulang nggak bilang-bilang? Tanya Laila. Terinat gugup sebab ia melihat Zain juga gugup dan gemetar. Sedangkan Laskar hanya menatap acuh pada sang putra. Entahlah, sejak Zain memutuskan untuk menceriakan Zi dan memilih wanita itu, Laskar jadi tidak respek lagi pada Zain. Kesal saja rasanya. Ma, Pa, tolong kasih tahu Zain. Di mana Zi berada. Zain bisa gila karena ini Ma, ucap Zain memohon. Rasanya tak sanggup lagi berdiri. Pria ini langsung bersimpuh pada kedua orang tuanya. Memohon agar mereka memberitahu di mana mantan istri dan juga calon bayinya itu. Untuk apa kamu mencarinya? Bukankah kamu sudah melepaskannya? Tanya Laskar acuh. Pa, Zi hamil Pa. Aku mohon. Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama Pa. Zain mohon. Ucap pria ini lagi. Seperti frustasi dan tak ingin lama-lama berdebat. Zain tidak tahu lagi bagaimana caranya membujuk mereka. Zain tidak suka merengek seperti ini. Zain lelah. Bukankah kami sudah memberimu kode waktu itu? Siapa suruh kamu menutup rapat telinga dan mata hatimu? Malah memilih wanita yang belum tentu bisa memberimu bahagia. Maaf Zain, kami sudah berjanji pada Zi. Zi tak ingin bertemu denganmu lagi. Papa serius, jawab Laskar. Kali ini dia harus tega.
Sebab ia sendiri tidak mau membuat menantunya itu ngedrop lagi dan itu bisa berakibat fatal pada kesehatannya. Tapi Pa, dia mengandung bayi Zain. Zain tidak bisa berdiam diri Pa. Zain ingin jadi seorang ayah. Ayah yang menjaga anak-anaknya. Ampuni Zain Pa, pinta Zain. Seketika tangis pria ini pun pecah. Rasanya ia tak sanggup lagi membayangkan jalan hidup yang akan ia lalui di kemudian hari tanpa Zi. Tanpa anaknya, tanpa mereka, kami adalah orang tuamu Zain. Kami tetap memaafkanmu, sebab apapun yang terjadi kamu tetap putra kami. Kami wajib mengingatkanmu, membimbingmu untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi, sebelum itu Papa ingin bertanya dulu, ucap Laskar tegas. Apa itu Pa? Zain memberanikan diri mengangkat wajahnya dan menatap sang ayah. Kamu jangan lupa, jika kamu bertemu dengan Zi dan kembali lagi pada mantan istrimu itu. Masih ada satu hati lagi yang siap tidak siap akan patah karenamu. Apakah kamu siap dengan kenyataan itu? Tanya Laskar, karena ini memang harus dibicarakan jauh-jauh hari. Agar Zain tidak lagi pelin-pelan dan kembali goyah. Zain diam. Karena ia benar kata sang papa. Bahwa ia harus siap menjadi pria jahat lagi. Pria super tega lagi. Karena akan ada hati yang terluka karena pilihannya. Kenapa kamu diam? Kamu tidak siap kehilangan dia kan? Tanya Laskar. Kali ini pria parubaya ini memang meremehkan sang putra. Karena menurutnya Zain masih labil dan belum bisa memantapkan hatinya. Tidak Pa, hari ini juga Zain akan terbuka pada Vita. Zain akan ceritakan semua padanya. Bahwa ada Zi dan anak Zain di antara aku dan dia. Dan Zain tidak bisa kehilangan Zi dan calon bayi Zain Pa, ucap Zain. Kali ini pria yang berprofesi sebagai pengusaha muda itu pun terlihat sungguh-sungguh terhadap pilihannya. Buktikan pada kami dulu bahwa kamu sungguh-sungguh telah memilih. Baru kami akan kasih tahu di mana istri dan calon bayimu. Namun, jika sekali lagi kamu menyakiti dan menyia-nyiakan mereka, maka jangan pernah berharap kamu bisa menemui mereka lagi. Ingat itu baik-baik, ucap Laskar setengah mengancam. Baik Pa, jawab Zain seraya bangkit dari tempatnya bersimpuh lalu meninggalkan rumah ini tanpa berpikir panjang. Sebab apa yang ada di otaknya kali ini hanya Zi dan calon bayinya. Zain berjanji akan melakukan apapun untuk bisa bertemu dengan mereka. Zain akan melakukan apapun asalkan bisa menjaga mereka dengan kedua tangannya. Zain tidak ingin kembali kehilangan